Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, sekarang Ramadan berapa hari lagi? 4 hari lagi. 4 hari lagi apa 3 hari lagi? 4, 3 ya. Oke. Yang pertama yang ingin Bu Nurul jelaskan kepada kalian semuanya adalah 4 hari lagi itu akan datang bulan apa? Bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Apa itu bulan Ramadan? Apa? Coba tunjuk tangan. Apa itu bulan Ramadan? Apa Pak Jurul? Gak dengar Bu Nurul. Yang kenceng ngomongnya. Bulan di mana Al-Quran turun di dalamnya. Apalagi? Apa itu bulan Ramadan? Apa? Esa, yang kencang. Di mana? Iya, bulan di mana di dalamnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apalagi? Ya, kita harus paham kenapa semua orang bilang selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya. Nah, kita jangan sampai kebahagiaan kita itu karena ikut orang lain bahagia. Karena orang lain bilang marhaban ya Ramadan, maka kita pun bilang marhaban ya Ramadan. Karena yang lain bilang selamat datang ya Ramadan, maka kita pun bilang selamat datang ya Ramadan. Karena guru kita, ustadz kita suruh kita bilang marhaban ya Ramadan, maka kita pun bilang marhaban ya Ramadan. Karena ustadz kita suruh kita bikin vlog selamat datang ya Ramadan, maka kita bikin selamat datang ya Ramadan. Mengapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu? Itu yang lebih penting. Agar apa? Agar kebahagiaan itu betul-betul muncul dari hati kita yang paling dalam. Mengapa kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Di mana letak keberkahannya? Yang pertama adalah dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya, diturunkan Al-Quran. Kertas kosong. Kalau kertas hanya sebatas kertas kosong, dirobek, dicoret, diremes, dibuat pesawat-pesawatan, dibuat pembungkus terasi pun boleh.
Tapi ketika kertas itu sudah tertuliskan Al-Quran, kemudian dia menjadi mulia. Tidak bisa dibuat sembarangan. Membacanya, orangnya bisa mulia. Menghafal isi kertas yang tertuliskan Al-Quran itu menjadi mulia. Begitu juga bulan di mana satu malamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan itu pun menjadi penuh berkah. Banyak keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Terus apalagi yang membuat Ramadan itu berkah? Di dalamnya Allah perintahkan puasa. Sebuah amalan di mana yang tahu itu hanya pelakunya dan Allah saja. Yang mampu menilai kesohihan puasa seseorang itu hanya Allah saja. Dan apabila itu dilakukan dengan betul-betul keimanan, maka akan membuat orang itu derajatnya meningkat sampai pada derajat ketakwaan. Dan ibadah puasa mampu menghapus seluruh dosa yang telah lalu. Apalagi keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Apalagi nak? Apa? Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan dilipat gandakan. Untuk itulah makanya ya, orang berbahagia menyambutnya. Di mana pada hari-hari bulan Ramadan itu manusia akan merasa sangat dekat dengan Allah. Nah, kedekatan dengan Allah itulah sekarang ini momentum yang paling tepat di mana saat kita melakukan peperangan yang cukup dahsyat, yang telah banyak memakan korban, sementara musuh kita tak terlihat. Tapi kian hari korban berjatuhan. Kita butuh Allah. Dalam kondisi seperti ini, Allah pernah membuktikan dalam perang apa nak? Dalam perang Badar, di mana kaum muslimin jumlahnya sedikit, sementara orang kafir jumlahnya berlipat-lipat dari kaum muslimin. Peperangan dilakukan pada saat apa nak? Pada saat bulan Ramadan. Kenapa kaum muslimin kemudian menjadi menang? Karena Allah kasih pertolongan, Allah kasih bantuan dengan menurunkan para tentara yang berupa malaikat. Semoga pertolongan Allah akan datang kembali kepada kita, karena saat ini kita sedang berperang di saat bulan Ramadan insyaallah. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga kita tertunjuk menjadi orang-orang yang mulia. Nah, bagi kaum yang beriman, ya, puasa itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi siapa yang udah baligh, ya, siapa yang sudah baligh, maka wajib baginya untuk berpuasa. Berpuasa ini tidak diwajibkan bagi orang yang tidak disayang oleh Allah. Kok begitu Bu Nur? Iya. Karena sapaan
sapaan yang Allah sampaikan pada ayat puasa itu adalah sapaan buat orang-orang yang tersayang oleh Allah. Siapa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang-orang yang disayang oleh Allah saja. Orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Jadi syarat untuk berpuasa itu yang pertama dia beriman. Nanti kan endingnya apa di ayat itu, la'allakum tattaqun. Agar kita nyampe pada derajat ketakwaan itu syaratnya ada keimanan. Ada kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan terhadap keberkahan-keberkahan yang ada dalam Ramadan itu. Percaya nggak kita? Kalau kita melakukan puasa itu akan Allah ampuni dosa kita. Kalau kita melakukan puasa itu Allah akan angkat derajat kita. Kita percaya nggak? Kalau kita percaya, nih contohnya ya. Misalnya kalian mau lomba, ya, kalian mau lomba nih. Kemudian hadiahnya itu haji dan umroh. Kalau kalian percaya betul sama penyelenggara perlombaan tersebut, maka kalian ikut lombanya sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh mau ikut perlombaan nggak? Mau. Tapi kalau dari awal kalian tidak punya rasa kepercayaan terhadap panitia yang menyelenggarakannya, ikut lomba yuk. Lomba apa? Lomba tahfiz Quran. Hadiahnya haji 3 orang yang pertama, tambah umroh 3 orang juara pertama. Yang kedua haji 2 orang, umroh 2 orang. Hadiah ketiga haji 1 orang, umroh 1 orang. Yang menyelenggarakannya siapa? Tuh TPQ. TPQ mana? Wah TPQ kecil. Gak mungkin. Jangan-jangan kita dibohongin aja. Gak usah. Kalau gak ada kepercayaan, kita semangat gak? Semangat gak ngelakuinnya? Semangat gak? Nah, dari awal tanamkan. Mengapa kita berpuasa? Puasa itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu apa? Diwajibkan. Ada gak kepercayaan dari dalam diri kita bahwasannya Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Allah itu adalah makhluk yang menciptakan kita dan jagat raya ini, yang memberikan kita kehidupan. Dan sekarang masuk Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Punya gak kita keimanan bahwasannya Allah itu adalah Rabb, pengatur jagat raya, yang mengatur hidup kita, dan sekarang dia mengatur hidup kita agar kita berpuasa? Punya gak kepercayaan itu? Kalau punya kepercayaan terhadap Allah sebagai pengatur hidup kita, tentu puasa kita dengan penuh ketaatan. Bukan orang puasa, kita puasa, yuk puasa. Orang sahur, yuk kita sahur. Itu masih puasanya, sahurnya anak-anak kayak Fatimah. Kapan orang sahur, dung, sahur, dung. Kenapa tuh pada mau bangun sahur? Kenapa? Karena seneng mukulin kaleng, terus teriak-teriak sahur, senengnya hanya sebatas itu.
Nah, calon ulama besar puasanya karena keimanan kepada Allah, karena ketundukan kepada Allah, karena pengakuan bahwasanya Allah lah pengatur hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita sudah hadirkan keimanan, betul-betul keimanan di dalam diri kita, kita puasa karena ketaatan kepada Allah, kita puasa karena keterikatan terhadap hukum Allah, kita puasa karena kita mempercayai bahwasannya puasa ini penuh dengan keberkahan. Akan Allah lipat gandakan pahalanya, akan Allah hapuskan segala dosa kita. Ada kepercayaan terhadap itu. Sehingga kalau ada kepercayaan, makanya puasa kita itu akan berkualitas. Mulai memperhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menganggap diri kita puasa, ternyata kita tidak puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, apalagi kentut? Enggak, Padilla, kalau kentut. Gosok gigi? Enggak. Ya. Jadi yang membatalkan puasa makan, minum. Bagi yang sudah berkeluarga, bersetubuh saat berpuasa, itu membatalkan puasa. Yang merusak puasa itu sendiri apa? Dia berpuasa tapi tidak dapat pahala. Seperti apa? Zolim sama orang lain, meledek, gibah, nyakitin orang, pukul orang, coret buku orang, ngumpetin sendal orang, noel telinga orang. Itu merusak puasa. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak harus memperhatikan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bulan Ramadan. Yang pertama, amalan apa yang disukai oleh Rasul saat bulan Ramadan? Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Nah, kalian tulislah di buku kalian itu, berazam, berapa banyak Al-Quran yang akan kalian hatamkan, berapa kali kalian akan hatam Al-Quran, ditulis. Dan kapan waktunya kalian akan tadarus Al-Quran. Jadi nanti anak-anak sekalian, olahraga waktunya dibatasi 1 jam, setengah jam, mainnya udah cukup. Sisa waktu di sela-sela doa, zikir dan sholat, habiskan dengan tadarus Al-Quran. Waktu kajian-kajian Al-Quran kan sudah ada. Nanti saat kultum, tarawih, saat menjelang buka puasa. Nah, pada subuh nanti ditanya ke Ustadz, apakah kajian, apakah kita nanti pada subuh sama jam berapa? Jam tahfiz Quran ya. Nah, jam tahfiz Quran itu bisa kita gunakan untuk tadarus. Upayakan berarti di situ ada 2
Ada 2 sesi. Misalnya habis subuh, murojaah dulu 1 juz. 1 juz. Habis subuh. Baru nanti kalau Bu Nurul mau ngasih tausiah, pengarahan, Pak Ustadz Abid, ya, setelah murojaah 1 juz. Nanti istirahat, seperti istirahat jam makan itu ya. Berapa lama itu? Setengah jam apa 1 jam biasanya? 1 jam. Masuk lagi jam berapa? Sampai jam 7 kan? Sampai jam 7 pokoknya enggak. Pokoknya selesainya 1 juz. Udah 1 juz, istirahat. Nanti masuk lagi jam setengah 8, ya kan? Masuk lagi jam setengah 8, tadarus lagi sampai jam 9. Jam 9 sholat duha sampai jam 10. Jam 10 olahraga sampai jam 11. Jam 11 itu udah prepare tuh. Untuk apa? Menjelang sholat zuhur. Jadi udah siap jam 11, udah duduk rapi semua. Tadarus lagi 1 juz lagi. Nah, udah punya 3 waktu tuh. Kalau 1 juz kali 30 hari udah berapa juz dapatnya? 1 bulan berapa juz jadinya? Bukan. Jadi 1 bulan berapa kali hatamnya? 3 kali. Ditambah tarawihnya betul-betul dibagi. 1 juz tuh dibagi betul. Dan kayak biasa tahajud. Tanggung Bu Nurul karena waktunya udah habis. Kalau tanggung itu berarti selesainya tinggal sedikit. Ditanya berapa sisanya? 3 lembar setengah. Oh. Berarti sudah start dari awal bacanya dikit-dikit. Paham nggak? Kalau imam tarawih, imam tahajud dibagi berapa rakaat sama witir? 11. Berarti berapa lembar itu? 10 lembar. Iya, dibagi 11. Koma itu selembar di ujungnya baru. Iya kan? Terusnya selesai 8 lembar, ya kan? 8 lembar. Berarti witirnya 3. Sisanya berarti berapa lembar lagi? 2 lembar, tinggal dibagi. Rakaat pertamanya 1 lembar, rakaat yang 2 rakaatnya lagi salaman. Paham nggak? Imamnya mohon betul imam taraweh ditunjuk suaranya yang bagus ya. Nanti Bu Nurul kemarin Bu Nurul udah bilang siapa yang bacanya 1 juz sesuai jadwal 1 juz itu dihonorkan. Berarti kalau nggak 1 juz nggak dapet. Ya nanti imam taraweh, imam duha nanti Ramadan dihonorkan. Mana Bu Aziza? Ya bisa dicatat Bu siapa aja, tapi harus memang sesuai. Ya. Ini dalam hadis ya disebutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dan lebih-lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril menjumpainya setiap malam Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tampak lebih dermawan lagi dalam berbuat kebaikan. Sepanjang bulan Ramadan melebihi cepatnya angin bertiup. Ibadahnya Rasul, ya. Diriwayatkan lagi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat untuk seseorang di hari kiamat nanti, ya. Jadi nanti puasa, amalan puasa
dan Al-Quran itu akan memintakan syafaat buat kita. Kapan? Di hari kiamat. Saum berkata, wahai Robku, aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Nanti puasanya yang betul-betul puasa, bukan puasa yang hanya menahan lapar saja, tapi sesuatu yang mengurangi pahala puasa itu pun dijaganya. Dia betul-betul beramal baik, menjaga amal-amal yang baik-baik saja yang dilakukan pada saat puasa. Nah, insya Allah puasa orang yang seperti itu dapat memintakan syafaat kepada Allah. Pengen gak dapat pertolongan? Pengen gak? Iya. Dan berkata pula Al-Quran, wahai Robku, aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Nah, nanti kan kita kan tarawih, sudah tarawih, jadi kan gak qiyamul lail lagi, enggak. Nah, nanti begitu bangun jam 2:30, ya, ngantri sahur, baca dulu Al-Quran. Dapat tuh 1 juz atau setengah juz. Diupayakan sebelum subuh udah dapat 1 juz kita. Berarti udah waktunya udah berapa kali tuh kita? Tadi habis subuh, sebelum duha, sebelum zuhur, sebelum subuh, 4 kali. 1 juz. Di sholat tahajud 1 juz juga. Duha, imam duha, pilih imam yang bagus biar makmumnya enak dengernya. 1 juz juga, udah 6, bisa 6 kali khatam. Pengen gak? Pengen gak? Iya, agar Al-Quran dan puasa kita memintakan syafaat kepada Allah. Kata Al-Quran, wahai Rabbku, aku telah mencegah dia tidur di malam karena membacaku. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Maka keduanya diberi hak untuk memintakan syafaat. Amalan yang kedua, tadi tadarus ya. Nah, dicatat kapan tadarusnya, berapa kali mau hatamnya, betul-betul diniatkan. Memperbanyak doa, ya. Nah, alhamdulillah kalau memperbanyak doa kan mulai dari menjelang wabah ya. Itu Masya Allah dari maghrib ke isya itu waktunya hanya sedikit sekali. Terus dari zuhur ke asar juga waktunya panjang sekali ya doanya. Nah, itu dipertahankan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak. Nah, perhati ini, nanti pas puasa, perhati ini, ya. Ada 3 orang doanya yang tidak ditolak, jadi diterima oleh Allah. Maksudnya diterima itu bisa jadi dikabulkan saat kita berdoa, bisa jadi Allah tunda pada waktu yang tepat untuk kita, bisa jadi Allah tunda tidak di dunia Allah kasih, tapi di akhirat. Dan orang yang saum hingga berbuka, imam yang adil, dan orang yang dizalimi diangkat oleh Allah sampai di bawah awan di hari kiamat nanti, dan dibukakan baginya semua pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku benar-benar akan menolongmu sekalipun sesudahnya. Tuh anak-anak, makanya
Nanti sepanjang puasa, ya sepanjang puasa, mulai dari puasa ya subuh tuh perbanyak doa. Ya Allah, angkat wabah ini. Ya Allah, selamatlah kami dunia dan akhirat. Limpahkanlah rizki kepada kami sekeluarga dan seluruh negeri ini dan seluruh kaum muslimin. Terus perbanyak ya sepanjang puasa. Karena doa orang puasa tidak tertolak. Ya. Ingat tuh, yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Tadarus Al-Quran. Yang kedua apa? Diperbanyak doa. Kan doa udah tuh habis sholat panjang banget. Nah sekarang diperbanyak lagi tuh, ya. Sepanjang puasa banyak-banyak bermohon agar wabah ini diangkat, agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Biar nanti Idul Fitri udah pada bisa pulang semua ke rumah. Nah, pengen pulang gak Idul Fitri? Pengen pulang gak Idul Fitri? Sungguh-sungguh Ramadannya. Siapa tahu besok langsung diangkat oleh Allah. Ya, balik Idul Fitri, balik semua ke rumah. Naik pesawat semua ke rumah. Berarti ke Kampung Sayid dulu kalian yang deket-deket Jabodetabek. Naik pesawat ke Kampung Sayid dulu, naik pesawat lagi ke Jakarta. Nah itu ya, makan dulu di warung makan Penipi. Ya, iya, Yid punya warung makan Padang. Traktir nanti. Tanya lagi, amalan apa aja di bulan Ramadan? Yang pertama apa? Yang kedua, berbanyak doa. Yang ketiga adalah gemar bersedekah. Nah, jadi anak-anak, janganlah kalian bersedekah menunggu kalian mampu, tapi bersedekahlah setiap hari apapun yang kalian bisa. Kalian punya apa? Mungkin ada belanja apa? Bisa beli dua, satu kasih teman. Biasakan ngasih orang. Ini bagian kita dapat nih. Dapat bagian buka puasa. Nih aneh, 2 sendok buat kamu. Sedekah. Adanya cuma itu. Nih aneh, ambilin air minum kamu. Aneh bantu. Bukan gini. Nih, ambilin. Aneh juga diambilin. Ambilin air minum aneh. Itu mah bukan mental orang bersedekah. Mental orang bersedekah tuh selalu berpikir untuk memberi kepada orang. Paham? Pastikan dalam bulan Ramadan ada sedekah yang kalian beri. Tuh celengan pondok. Sehari 1000 cemplungin situ. Belum boleh belanja kalau nggak nyemplungin 1000 ke situ. Itu tarbiyatan agar terbiasa mental memberi. Kalau nggak ada gimana Bu Nurul? Sedekah yang lain, berbuat baik yang lain. Aneh senyum aja Bu Nurul. Kalau bisa lebih dari sekedar senyum, berikan. Itu orang bakhil. Dia punya uang sehari 10.000, tapi pilihnya sedekahnya senyum doang. Itu mah bakhil namanya. Ulangin lagi. Amalan apa aja diperbanyak bulan Ramadan? Pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Perbanyak sedekah, ya. Apa aja yang bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan dilakukan. Yang keempat, makan sahur. Makan sahur, iya. Makan sahur itu kebaikan, amalan istimewa. Nah, 10
sepanjang kalian makan sahur tuh, minum, ngeteh, makan roti, ya, makan nasi, itu malaikat mendoakan kalian, mendoakan kita semua. Ketika kita sahur, seneng nggak? Seneng nggak? Oh, seneng banget, ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur terkandung barokah. Jadi penuh berkah, ya. Berkah itu apa? Berkah bisa sehat, berkah bisa cerdas, berkah bisa jadi obat corona, berkah bisa jadi antivirus corona. Itu berkah. Ya, itu berkah. Berkah jadi penghapus dosa. Itu berkah namanya. Rugi nggak kalau makan sahur? Rugi nggak? Rugi. Ya, rugi. Kalau makan sahur enak, untung udah kenyang. Ya, enak makannya, berkah lagi. Jadi penolak corona, penjauh bala, kita jadi sehat. Ya. Hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, perbedaan antara saum kita dengan saumnya ahli kitab ialah makan sahur. Nah, jadi sahur itu memang penting, ya. Yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Berbuka juga berpahala, Bu Nurul. Berpahala. Itulah Ramadan penuh berkah. Apa aja berpahala. Tapi ingat kata Ustadz, kalau tidur doang berpahala, benar gak tuh hadisnya? Nah, nanti sore ya Ustadz akan kaji hadisnya, ya. Menyegerakan buka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, manusia masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Artinya dalam kondisi baik itu bisa sehat, ya. Nah, nanti mana Bu Azizah, mana bagian konsumsi, nanti Bu kalau kita ada rezeki kurma, ya upayakan tuh anak-anak udah duduk semua, pas buka puasa itu duduk semua, sudah dikasih aja tuh dia air minum, udah bawa sendiri, udah ditaruh kurma, udah ditaruh, kalau ada takjil dari orang udah ditaruh aja, makan dulu itu, paham? Sholat maghrib, habis sholat maghrib baru makan nasi, habis makan nasi kita siap-siap buat tarawih. Berdoa habis tarawih, makan lagi. Berdoa rizkinya banyak, amin. Boleh nggak Bu Nurul sepanjang kami berpuasa, kami berdoa, ya Allah, semoga para donatur kirim makanan yang banyak, boleh? Doa apa aja? Moga Umi Ana ya Allah, semoga aja Umi Ana kirimin baju lebaran, boleh? Mau kemana tapi corona begini pakai baju lebaran, eman-eman banget. Yang selanjutnya adalah menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, ya. Nah, nanti seluruh keluarga besar Bait Qurani, para guru dan seluruh wali siswa Bait Qurani nanti dihimbau zakat fitrahnya di pondok pesantren, ya, karena kita mau backup jangan sampai ada guru-guru nanti dalam bulan puasa ini atau dalam Idul Fitri ini dalam kondisi terpuruk. Demikian juga para wali murid, demikian juga jangan sampai santri
nggak makan, nggak ada beras ya. Jadi diupayakan nanti zakat fitrahnya dapat dibayarkan di pondok pesantren Bait Qurani ya. Siapa yang berkewajiban membayarkan zakat fitrah kalian? Orang tua ya. Yang ketujuh, iktikaf pada 10 akhir Ramadan. Bu Nurul gimana nih biasanya kita iktikaf ya? Nah, mengingat pondok pesantren kita ini adalah musola kita ya, musola ini. Musola di mana kita kita sholat 5 waktu di sini ya. Kita sholat Jumat di sini. Bolehkah kita beriktikaf di sini? Ya, insya Allah kita nanti 10 malam terakhir ya kita iktikaf. Bu Aziza, siapkan konsumsinya ya. Bu Aziza ajukan proposalnya ke Allah ya Bu Aziza untuk konsumsinya. Nah, anak-anak juga bikin proposal satu-satu ya. Kirimnya kemana anak-anak? Ke Allah. Ya Allah, kirim kami makanan buat persiapan iktikaf ya Allah. Kan anak perempuan bagus-bagus ya bikin proposalnya ya. Nah, kirimnya kemana? Ke Allah saja. Cuma ke Allah ya. Hanya ke Allah. Nah, iktikafnya gimana? Nanti kita akan rancang kegiatannya ya. Nanti kita perbanyak amalan-amalan. Yang ke-8 yaitu umroh. Nah, umroh udah ditutup ya. Umroh ditutup Ramadan ini, jadi tidak bisa berumroh di bulan Ramadan. Yang ke-9 jihad fisabilillah. Nah, kita sedang berjihad ini Ramadan ini, berjihad melawan Corona. Fadilah melawan apa? Corona. Corona ya. Nah, semoga kita Allah catat sebagai mujahidin, as-sabirin, al-muttaqin. Nah, bil khusus imamul muttaqin. Ramadan ini jangan nggak jadi imamul muttaqin ya. Harus perbanyak. Bu Nur ulas lagi. Amalan apa yang istimewa di bulan Ramadan? Yang pertama. Yang kedua. Apa yang kedua? Perbanyak doa. Sepanjang tuh lagi puasa, berdoa kepada Allah. Doa apa? Cepatlah pergi nih corona. Ya. Yang ketiga apa? Apa? Berbanyak sedekah. Jangan lupa ibu-ibu di rumah, kirimlah sedekah buat takjil pondok pesantren, buat sahur ya. Nah, nanti doain sama santri semuanya. Yang keempat apa? Makan sahur. Jangan sampai nggak makan sahur ya. Yang keenam, menyegerakan puasa, buka puasa. Yang ketujuh, zakat fitrah dan zakat mal. Yang ke-8, i'tikaf. Yang ke-9, umroh. Yang ke-10, jihad fisabilillah ya. Semoga kita semua nanti ya tercatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berhasil ya dalam perlombaan ini dan mendapatkan piala surga. Surganya jangan tanggung-tanggung. Surga apa nak? Surga Firdausnya Allah bersama para nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan orang soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, insya Allah ya.